Duduk perkara yang disengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Sofi sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu. Kemudian Ibu Adinda selaku tergugat adalah seorang pengusaha pengedar sepatu toko sepatu Java. Ibu Sofi telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, pihak Ibu Sofi telah memonopoli pembelian sepatu aset buatan Ibu Yuli. Sejak 4 tahun yang lalu, Ibu Sofi menyalurkan sepatu merek aset tersebut kepada toko sepatu Java milik Ibu Adinda. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun televisi yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat pembelanjaan kota jadi sangat terkenal. Selama ini pihak Ibu Adinda tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Sofi, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu karena sebab yang tidak jelas, pihak Ibu Adinda tidak juga membayar tagihan dari Ibu Sofi. Ibu Adinda selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi. Padahal Ibu Adinda serta mendesak agar Ibu Adinda segera membayar, namun tidak ada respon yang memuaskan dari Ibu Adinda. Oleh karena itu, pihak Ibu Sofi dengan bantuan kuasa hukumnya yaitu Bapak Haris mengajukan gugatan kepada Ibu Adinda untuk membayar tagihan sejumlah 200 juta. Dalam hal ini pihak Ibu Adinda juga diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Ibu Fitri. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dan dalam hal ini, para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator yaitu saya dan Mustafa SH.MH. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Pak. Baik, sebelum kita memulai sesi mediasi kali ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani Mustafa. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya Dani. Selanjutnya saya persilakan dan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu. Saya Sofi, saya penggugat dari kasus ini Pak. Saya Haris sebagai kuasa hukum dari Sofi. Saya Dina, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Saya Putri, selaku kuasa hukum dari Ibu Adinda. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Ibu Sofi dan Ibu Adinda telah sepakat menunjuk saya sebagai seorang mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan di antara ibu dan bapak. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam mediasi kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya akan memberikan kesempatan untuk pihak yang lain berbicara, maka saya memohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain.
Kemudian yang kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraannya. Kemudian yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Kemudian yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau biasa disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak yang lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak akan saya jaga kerahasiaannya. Kemudian yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersifat netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju dengan tata tertib yang saya sampaikan? Setuju. Saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja proses mediasi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Sofi. Apakah Ibu Adinda setuju? Silakan Pak, tapi nanti saya juga mendapatkan giliran ya Pak. Iya Bu, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofi, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Adinda untuk berbicara. Baik, silakan Ibu Sofi. Begini Pak, saya ini adalah seorang pengusaha grosir sepatu dari... Sebentar, biar saya saja Pak. Oh iya Pak. Begini Pak, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Sofi. Klien saya ini adalah seorang penjual sepatu, di mana dia menjual sepatu dengan grosir. Dan juga klien saya ini telah menyalurkan sepatu kepada pihak Ibu Adinda. Nah, memang selama ini pihak Ibu Adinda tidak pernah melakukan seperti keterlambatan pembayaran dan sebagainya. Namun sejak 3 bulan yang lalu pihak Ibu Adinda ini Pak tidak melakukan kewajibannya. Jadi klien kami ini telah menghubungi Ibu Adinda tetapi tidak ada respon, gitu Pak. Jadi Ibu Adinda ini telah digugat oleh Ibu Sofi. Nah, dalam hal ini tindakan kami cukup benar Pak. Baik, jadi klien Bapak merasa kecewa atas kejadian ini. Benar. Dan klien Bapak menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Dan Bapak juga mengharapkan agar komunikasi antara Ibu Sofi dan Ibu Adinda dapat diperbaiki. Benar demikian Pak? Benar. Apakah penjelasan Bapak sudah cukup atau ada tambahan lagi dari Ibu Sofi? Saya hanya menambahkan sedikit Pak, terkait sepatu akset adalah sepatu yang sangat digemari dari beberapa kalangan Pak. Karena sepatu akset tersebut dibuat sesuai dengan ukuran pelanggan saya Pak. Begitu. Baiklah, seperti yang saya jelaskan oleh Bapak Haris. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Haris dan Ibu Sofi. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Sofi menganggap Ibu Adinda adalah sebagai pelanggan utama. Benar begitu? Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Seperti yang klien kami sebutkan di surat gugatan, bahwa kami menggugat Ibu Adinda untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Sofi menganggap Ibu Adinda adalah sebagai pelanggan utama. Benar begitu? Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini?
Jadi seperti ini, seperti yang klien kami sebutkan di surat gugatan, bahwa kami menggugat Ibu Adinda untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Sofi dan Bapak Aris, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Adinda dan juga Ibu Fitri untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan, Bu. Baik Pak, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan dari Ibu Adinda. Namun selama beberapa tahun ini pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran. Dan Bu Sofi seharusnya berterima kasih kepada klien kami karena berkat klien kami sepatu tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget kenapa Bu Sofi tiba-tiba menggugat klien kami. Dengan begitu, klien saya kembali berniat untuk menggugat kembali Bu Sofi karena dengan adanya gugatan ini nama baik klien saya tercemar. Oh, jadi Ibu merasa usaha klien Ibu kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien. Kemudian Ibu menginginkan agar terdapat komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Sofi dan juga pihak Ibu Adinda, saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Ibu? Benar, Pak. Apakah ada tambahan dari Ibu Adinda? Iya Pak, yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas gugatan yang diberikan oleh Bu Sofi terhadap saya karena nantinya dapat berpengaruh terhadap image dan ucapan milik saya Pak. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Sofi maupun pihak Ibu Adinda, sebelumnya saya melihat bahwa pihak antara kedua belah pihak Ibu Sofi maupun Ibu Adinda ada kesepahaman awal, yaitu yang pertama Ibu Sofi maupun Ibu Adinda sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Kemudian yang kedua, Ibu Sofi maupun Ibu Adinda juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika memungkinkan ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Benar begitu? Benar Pak. Baiklah, selanjutnya setelah Ibu Sofi maupun Ibu Adinda ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya pihak Ibu Sofi menganggap bahwa Ibu Adinda adalah pelanggan utama dan sebaliknya Ibu Adinda menganggap kerjasama dengan Ibu Sofi adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Ibu. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Sofi mengenai kemungkinan kelanjutan hubungan bisnis di antara Ibu dan juga Ibu Adinda? Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, bahwa hubungan bisnis saya dengan Bu Adinda cukup terjalin dengan baik Pak. Namun dengan adanya Ibu Adinda tidak membayar tagihan terhadap saya Pak, maka saya sangat kecewa Pak. Baik, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya Bu, apabila masalah pembayaran terselesaikan, apa Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Ibu Adinda? Iya Pak, saya akan mempertimbangkan hal tersebut Pak. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Sofi, apakah pihak Ibu Adinda ada tanggapan? Iya Pak,
Dari penjelasan Ibu Adinda ataupun Ibu Sofi, dapat saya simpulkan bahwa bila masalah pembayaran terselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis. Benar begitu? Iya benar Pak. Baiklah, jika demikian saya dapat melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahannya. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Ibu Adinda dan Ibu Sofi bahas terlebih dahulu? Bagaimana, Bu Sofi? Ya, jelas klien kami ingin dibayar secepatnya dan sebaiknya tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum utangnya diselesaikan. Baik Bapak Haris. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Ibu Adinda? Terus terang saja Pak, kalau untuk masalah kelanjutan bisnis tentunya pasti akan berbeda apabila ada kelanjutan bisnis nantinya Pak. Baiklah, bagaimana menurut Ibu Sofi? Ya Pak, saya setuju kalau sekarang membahas terlebih dahulu hubungan bisnis, lanjutan hubungan bisnis dari saya dari Ibu Adinda Pak. Baiklah, Ibu Sofi maupun Ibu Adinda dipersilakan membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua kita lanjutkan membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Ibu Sofi maupun Ibu Adinda setuju? Setuju Pak. Setelah kedua belah pihak sepakat, sebaiknya terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi, pada saat mengeluarkan usulan pemecahan masalah, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang, dan apabila salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin dengan seiring munculnya usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan kira-kira siapa terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya.
saya lihat pembicaraan kita sudah melangkah ke arah yang positif. Bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu kelanjutan hubungan bisnis di antara Ibu Sofi maupun Ibu Adinda di kemudian hari. Apakah Ibu Sofi memiliki usulan untuk menyelesaikan terkait permasalahan tersebut? Sebenarnya saya ingin melanjutkan hubungan bisnis saya dengan Ibu Adinda, Pak. Namun saya tidak mau kejadian ini terulang kembali, Pak. Maka dari itu, jika nantinya ada kepastian pembayaran dari Ibu Adinda, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis saya, Pak. Pasti saya akan bukan tepat waktu, tapi ada satu hal yang tidak mungkin saya bicarakan di sini. Mohon Ibu bisa mengerti sedikit saja, Ibu. Apakah Ibu Adinda memiliki usulan kepastian pembayaran kepada Ibu Sofi apabila hubungan bisnis dilanjutkan? Mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Ibu Sofi. Oh, jadi Ibu Adinda sanggup memberikan sebuah jaminan kepada Ibu Sofi? Jaminan berupa apa? Ya jelas dong, Bu. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Sofi. Apakah dengan jaminan atau apa itu? Namun saya sendiri tidak bisa memutuskannya sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi kemauan dari pelanggan, sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Sofi. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis saja mengenai cara pembayaran, waktu pembayaran, hal yang harus dibayarkan, dan jaminan? Menurut saya itu sudah cukup ya. Ya, saya setuju. Kalau kita bahas terlebih dahulu apa yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Betul begitu, Pak Aris? Ya, betul. Baik, saya simpulkan dari pihak Ibu Sofi dan Ibu Adinda sama-sama menginginkan adanya kelanjutan bisnis di kemudian hari. Namun, Ibu Sofi dan Ibu Adinda masih membutuhkan waktu memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak, dan juga mengenai jaminan untuk ini. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Sofi dan Ibu Adinda kita tunda dahulu, dan selanjutnya bagaimana kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Ibu Adinda memiliki usulan mengenai masalah ini? Baik, Pak Ada. Sebenarnya Ibu Sofi tidak mengambil tindakan gegabah seperti ini karena saya yakin saya akan membayar hutang itu dengan tepat waktu, dan saya yakin saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Sofi di depan umum, Pak. Baik, saya melihat Ibu Adinda cukup beritikad menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu Sofi mengenai permasalahan ini? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal tersebut terjadi, Pak. Namun saya sangat emosi melihat Ibu Adinda yang tidak membayarkan uang tagihannya tersebut. Jikalau hubungan bisnis saya dengan Ibu Adinda terjalin cukup baik, maka saya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan keluargaan dan tidak diketahui orang lain, Pak. Baik, penjelasan dari Ibu Adinda dan Ibu Sofi, saya melihat penjelasan dari masing-masing sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasinya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan pembayaran utang. Apakah Ibu Adinda dan Ibu Fitri ada salah mengenai hal ini? Mengenai pembayaran klien saya pasti akan bayar, Pak. Tapi untuk saat ini klien saya belum bisa memenuhi karena terdapat masalah. Jadi
harap bersabar sedikit dan menunggu waktu selama 6 bulan. 6 bulan. Ibu mau mempermainkan saya. Saya mau utang ibu dibayar sekarang juga. Masa ibu tidak percaya sih dengan saya? Mohon, ibu bisa mengerti sedikit saja dong, Bu. Bapak ibu bisa membayar iklan yang mahal, tapi ibu tidak bisa membayar uang tagihan ini. Kalau begitu, proses ini dilanjutkan ke proses pengadilan saja, Pak. Hei, seharusnya Anda harus berterima kasih pada saya, karena berkat saya, sepatu ibu bisa terkenal dan bisa dipasarkan di berbagai media. Dasar tidak tahu diri kamu. Sudah Bu, sudah. Jangan emosi. Tenang, tenang. Silakan ibu-ibu duduk dulu. Silakan duduk dulu. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah mengarah ke arah positif dan sangat konstruktif. Dan untuk itu saya rasa inilah waktu yang tepat untuk pertemuan terpisah. Pertemuan terpisah ini akan dimulai dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau dibicarakan berdua Pak, yang kami tidak perlu tahu. Maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari kedua belah pihak lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan terpisah juga dengan pihak penggugat. Wah, nanti apa yang saya dibicarakan bisa bocor dong, Pak. Jangan khawatir Bu, yang dibicarakan terpisah tidak akan sampai ke pihak lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak lainnya, saya akan meminta Ibu Adinda dan Ibu Sofi menyampaikan secara sendiri. Jadi apakah ada persetujuan kalau mengadakan pertemuan terpisah? Baiklah, kepada Ibu Sofi. Saya tidak. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Ibu Adinda dan Ibu Fitri terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Sofi dan Bapak Haris setuju? Tidak masalah, Pak. Kalau begitu kami akan menunggunya di luar, Pak. Baiklah, silakan Bu. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Ibu Adinda dan Ibu Sofi telah mencapai beberapa kesepakatan. Seperti misalnya mengenai kesepakatan adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu Adinda, apakah wajar kalau Ibu Adinda meminta Ibu Sofi menunggu 6 bulan terkait masalah pembayaran hutang? Dan menurut Ibu Adinda, apa alasan Ibu Sofi tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Pak. Menurut Bapak mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian terkait pembayaran kepada Ibu Sofi, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Ibu belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak berpikir seperti itu,
Pak. Tentunya saya akan membayar hutang saya itu, Bapak. Jika ibu berada dalam posisi pihak ibu Sofi, apa yang akan ibu rasakan? Apakah ibu akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu Adinda, apa yang bisa ibu lakukan agar ibu Sofi yakin bahwa ibu Adinda akan membayar? Apakah ibu Adinda memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara ibu Sofi dan ibu Adinda dapat tetap terjalin? Begini Pak, sebelum saya akan mengatakan itu, apakah saya bisa yakin bahwa apa yang diobrolkan di ruangan ini tidak dapat keluar? Tenang saja Bu, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan ibu dan klien ibu. Oke, begini Pak, walaupun kadang saya ada usaha status, bulan masih sangat kecil, tapi beliau usaha statusnya jelas sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media televisi. Makanya beliau harus menjaga image benar-benar dengan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya memohon kepada Bapak jangan sampai Bapak membicarakan masalah ini kepada siapapun Bapak. Baik Bu, saya jamin kerahasiaannya. Kendala yang dihadapi oleh klien saya Pak yaitu adalah cash flow, di mana perusahaan beliau jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga menyebabkan kondisi keuangan dan saya mengalami kekurangan. Namun sebenarnya pada saat ini klien saya menerima supply dari pihak Ibu Sofi. Klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin Pak, jika pihak dari Ibu Sofi bersedia meningkatkan skala bisnis yang jadi jualan dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu tersebut sehingga nantinya klien saya bisa memenuhi pembayaran tagihan kepada Ibu Sofi. Oh begitu. Sebelum saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya ibu bisa terbuka dengan pihak ibu Sofi. Karena mungkin setelah mendengar penjelasan dari ibu, ya ibu Sofi akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan ibu Adinda dan memberikan keringanan tentunya. Selanjutnya mengenai masalah cash flow. Apakah ini masalah akan berlanjut? Dan apakah ibu yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari ibu Sofi? Ya tentu Pak. Ya tentunya pihak ibu Sofi juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah ibu Adinda sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun saya yakin saya bisa melunasi utang saya kepada Ibu Sofi. Namun saya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membayar utang saya kepada Ibu Sofi. Dan saya yakin toko saya itu masih cukup baik untuk bisa melunasi utang saya kepada Ibu Sofi. Pasti ibu Sofi akan bertanya, kenapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apakah yang akan ibu lakukan selama ibu Sofi menunggu? Coba ibu Adinda bayangkan bagaimana jika ibu Sofi tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan ibu Adinda. Wah, itu sangat berat sekali Pak. Tentunya pelanggan-pelanggan saya akan mencari sepatu milik Ibu Sofi karena sepatu milik Ibu Sofi itu dicari oleh pelanggan saya dan tentunya milik Ibu Sofi itu menjadi primadona di kalangan masyarakat. Bagaimana kalau saya menjadikan mencicil saja kepada Ibu Sofi untuk menawarkan cicilan saya kepada Ibu Sofi untuk beberapa bulan membayar. Ya kalau begitu ibu Adinda sanggup untuk membayar utang kepada ibu Sofi secara mencicil. Dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Apakah benar begitu? Iya benar Pak. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, ibu Adinda membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin saya bisa mencicil 2
mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, yang mana masing-masing dari cicilan tersebut 60 juta, dan untuk cicilan berikutnya pada bulan kelima dan bulan keenam saya akan mencicil sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 utang saya kepada Ibu Sofi akan lunas, Pak. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Adinda, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu Adinda sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Sofi secara mencicil, dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada Ibu Sofi. Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan, Bu, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Sofi mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baik, mungkin nanti saya akan sampaikan sendiri, Pak. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari dan penjelasan dari pihak Ibu Sofi. Silakan Ibu Sofi. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Maaf telah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Sofi dan Ibu Adinda telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, kira-kira yang Ibu rasakan jika berada di posisi Ibu Adinda bagaimana? Wah, yang pasti saya sangat malu, Pak. Apalagi permasalahan utang piutang ini diketahui oleh orang lain, Pak. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Pak. Saya ingin utang Ibu Adinda bisa dilunasi. Tapi dengan adanya suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan, apakah nantinya tidak saya ceritakan, Bapak akan menceritakannya kembali kepada Ibu Adinda, Pak? Baik Ibu, saya berjanji Bu, karena sebagai seorang mediator saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan di dalam forum ini. Silahkan Ibu bisa bercerita. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Pak, suatu aset ini adalah suatu aset yang saya ambil dari Ibu Yuli, kemudian saya salurkan kepada Ibu Adinda. Jikalau Ibu Adinda tidak bisa membayar uang tagihannya, maka saya tidak bisa melakukan pembayaran kepada Ibu Yuli, Pak. Maka dari itu banyak dari debt collector dan pihak-pihak yang mendatangi saya dari pihak Ibu Yuli, Pak. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu terlalu lama, Pak. Baiklah, apa boleh saya memberikan sebuah saran? Menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka kepada Ibu Adinda, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu ini, pihak Ibu Adinda akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera melunasi pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Ibu Adinda mau membayar kepada Ibu tapi tidak secara lunas? Mungkin dengan cara mencicil. Apakah Ibu dapat menerimanya? Mungkin saya butuh bicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli, Pak. Nantinya saya akan bisa menego dengan Ibu Yuli dengan pembayaran Ibu Adinda bisa dilakukan dengan mencicil, Pak. Dimulai dari bulan depan dan selanjutnya dicicil dengan 2 bulan, Pak. Jadi Ibu bisa menerima pembayaran dengan cara mencicil? Iya, benar, Pak. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Pak. Ibu Adinda bisa mencicil mulai dari bulan depan dengan membayarkannya 100 juta rupiah, kemudian Ibu Adinda membayarkannya dengan mencicil lagi dengan 2 bulan dan setiap bulannya membayar 50 juta rupiah, Pak. Bagaimana
bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada Ibu Adinda mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana Bu? Baik, Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak Ibu Adinda dan juga pihak Ibu Sofi, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengemukakan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari pihak Ibu Sofi? Apakah Ibu Adinda setuju? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Pak, bahwa saya menginginkan kepastian bayaran 200 juta dengan Ibu Adinda. Dan jika Bu Adinda ingin meningkatkan skala bisnisnya, maka kemungkinan jumlah yang dibayarkan cukup besar, Pak. Dan saya tidak ingin kejadian ini terulang kembali, Pak. Ya, apakah masih ada penjelasan lain, Bu? Cukup, Pak, begitu. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Adinda untuk mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baik Pak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa toko Java TV saya memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Nah, tentunya kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, hal tersebutlah yang menjadi faktor utama saya tidak bisa membayarkan hutang saya kepada Ibu Sofi. Namun, saya yakin bahwa saya bisa melunasi hutang tersebut, dan berkat saya juga sepatu aset milik Ibu Sofi kan otomatis juga terkenal. Dan saya yakin apabila hubungan bisnis ini tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya juga akan membaik dan saya bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Sofi. Jadi Ibu Adinda merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik dan perusahaan milik Ibu akan segera membaik. Iya. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana Ibu Adinda bisa melunasi hutang Ibu sebesar 200 juta tersebut? Karena saya membutuhkan uang tersebut, Bu. Jika Ibu Adinda tidak bisa membayarkan 200 juta, maka Ibu bisa mencicil dengan membayarkannya 100 juta terlebih dahulu, Bu. Bagaimana Ibu Adinda? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Sofi? Iya Pak, ada. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa toko saya sedang mengalami kesulitan cash flow. Namun, saya yakin saya bisa membayar hutang saya itu kepada Ibu Sofi. Dan apabila Ibu Sofi menyetujui pembayaran melalui cicilan, mungkin cicilan pertama saya bisa mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, yang mana masing-masing cicilan tersebut sebesar 60 juta rupiah, dan untuk bulan kelima dan bulan keenamnya saya membayar 40 juta rupiah, dan selanjutnya untuk bulan ketujuh hutang saya kepada Ibu Sofi bisa lunas. Tampaknya pihak dari Ibu Adinda telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Sofi? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan dari Ibu Adinda tersebut? Wah, klien kami ini tergolong pebisnis yang kecil. Bagi dia itu 200 juta itu besar, Pak. Namun kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan itu. Dilakukan dengan 3 bulan. Jadi bagaimana kalau cicilan tersebut dibayarkan bulan pertama 100 juta, lalu dicicilkan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta. Dan kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Ibu Sofi? Iya, benar, Pak. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari.
Kemudian yang kedua adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Kemudian yang ketiga adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu, cicilan, dan bentuk jaminan. Bagaimana Bu Sofi dan Ibu Adinda, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 200 juta tersebut, saya harus konsultasi dulu terhadap suami saya, Pak. Bagaimana Ibu Sofi, apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Adinda untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Ibu Adinda butuh waktu, saya setuju saja, Pak. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika pertemuan itu kita lanjutkan 2 hari lagi? Setuju, Pak. Baiklah, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik pihak Ibu Sofi maupun pihak Ibu Adinda telah menyetujuinya dan kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasinya. Ketiga, para pihak setuju tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Untuk pertemuan 2 hari lagi akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran terkait cicilan dan jangka waktu dan tagihannya, serta bentuk jaminan apa yang akan dijaminkan oleh pihak tergugat. Setuju? Saya setuju. Baiklah, sampai berjumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum mencapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang sudah biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Kemudian para pihak telah setuju saling menjaga nama baik dan reputasinya. Kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, pihak Ibu Sofi maupun pihak Ibu Adinda sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta. Serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Ibu Adinda kepada Ibu Sofi. Benar begitu? Benar, Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Ibu Adinda. Ibu Adinda yang mengusulkan bahwa cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta.
sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Ibu Adinda lunas. Kemudian usulan yang kedua datang dari Ibu Sofi, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besaran cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Ibu Adinda dan Ibu Sofi? Apakah dari dua usulan ini ada tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu Adinda? Ya baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan di tiap masing-masing bulannya sebesar 50 juta dan nanti saya bisa menjaminkan BPKB Kesehatan kepada Ibu Sofi hingga pembayaran saya bisa lunas. Mohon izin Bapak untuk menelpon dari pihak Ibu dulu. Silakan Bu. Kalau Ibu Yuli, saya ingin masih mengobrol dengan Ibu Yuli mengenai kesepakatan pembayaran dari Ibu Yuli. Dia meminta bayaran mulai dari bulan depan sebesar 50 juta. Bagaimana Bu? Iya Bu. Iya baik Bu. Masih Ibu Yuli. Baik Pak. Dari saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan semula, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu mungkin Ibu Adinda dan Ibu Sofi dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Ibu Sofi? Apakah penawaran Ibu Adinda dapat diterima? Iya, baiklah. Kalau begitu saya setuju Pak. Oke, jadi Ibu Adinda dan Ibu Sofi telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Adinda, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Ibu Adinda akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu? Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara pihak Ibu Sofi maupun pihak Ibu Adinda. Kedua, belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dari bulan depan, yaitu bulan Januari 2009, dan besaran cicilannya adalah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat bulan April 2009 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik dari Ibu Adinda. Benar begitu? Benar Pak. Terima kasih kepada kedua belah pihak dan baik pihak Ibu Adinda maupun pihak Ibu Sofi dan kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum tergugat yang telah terlibat dalam mediasi kali ini sehingga dapat mencapai kesepakatan win-win solution antara kedua belah pihak dan dapat diterima oleh semua pihak. Semoga para pihak dapat menjalin hubungan bisnis yang baik dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Namun sebelum itu, saya memohon kepada pihak penggugat serta pihak tergugat untuk menandatangani kesepakatan kita hari ini. Baik, untuk yang pertama saya dari pihak penggugat Ibu Sofi. Silakan Ibu. Kemudian kuasa hukum Pak Aris. Selanjutnya ya tergugat Ibu Adinda. Silakan Bu. Kemudian Ibu kuasa hukum. Oke, sudah. Baik, saya kira sudah selesai mediasi kali ini. Baiklah, pada mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu win-win solution. Baik, untuk
pihak penggugat dan pihak tergugat silakan berdiri untuk menjaga silaturahmi kita. Untuk pihak-pihak sekalian, baik tergugat maupun penggugat, silakan melakukan persalaman untuk mengakhiri mediasi kita pada hari ini.